Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Id Mubarak, selamat menunaikan Hari Raya Idul Kurban tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Kurban sejatinya merupakan peringatan yang sangat agung dari kesuksesan Hadrat Ibrahim alaihi salam di dalam mentarbiyati keluarga. Jadi Idul Kurban merupakan sebuah model dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam yang patut kita suri teladani, di mana Hazrat Ibrahim alaihi salam telah sedemikian rupa berhasil mentarbiyati keluarganya, di mana Hazrat Ismail alaihi salam telah begitu rela untuk dikorbankan di jalan Allah Ta'ala, dan begitu pula ibunda beliau. Dan ternyata ini adalah sebuah simbol dari keberhasilan sebuah tarbiyat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam untuk senantiasa siap sedia dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbolisasi dari kerelaan kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Sebagaimana penyembelihan hewan kurban dengan tangan kita sendiri, seperti itu pula lah hendaknya kita menyembelih ego kita, menyembelih hawa nafsu kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nafsu dan ego kita telah disembelih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita memulai ketaatan baru terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perintah ini terus berulang-ulang yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita, ibadah kita, dan segala sesuatu yang kita miliki pada hakikatnya adalah hanya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, kerelaan, dan ketaatan terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai nyawa sekalipun harus siap kita korbankan. Sebagaimana hewan yang jauh lebih rendah derajatnya daripada manusia telah rela untuk dikorbankan, maka seperti itu pula hendaknya jiwa manusia siap sedia untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari keadaannya saat ini. Oleh karena itu, maka ibadah kurban sejatinya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita tentang kerelaan dan keikhlasan untuk bisa berbagi dengan sesama kita. Hewan yang dikorbankan dari sebagian harta yang kita miliki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yakni sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian semua. Ini artinya bahwa tujuan atau hakikat utama daripada ibadah kurban ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa hakikat sebenarnya dari berkorban adalah ketakwaan kita, bukan darahnya dan juga bukan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketakwaan itulah
yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa keterangan kita juga sering mendengar ya bahwa bagi mereka yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban atau melakukan penyembelihan hewan kurban, maka itu akan dijadikan tunggangannya kelak untuk melewati Shirathul Mustaqim. Ternyata rahasianya ada di sini, bahwa barang siapa yang telah menyembelih hewan kurban dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan, maka ketakwaan itulah yang akan menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kita tunggangi untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim sehingga bisa mencapai surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menurut hemat saya adalah sangat logis, karena kalau saja kita telah melakukan pengorbanan dalam arti penyembelihan hewan kurban, misalnya sudah sampai 100 kali jumlahnya, maka tidak mungkin untuk bisa kita tunggangi melewati jembatan Shirathul Mustaqim satu persatu. Tentu itu malah akan membuat kita repot. Nah, rupanya rahasianya memang ada di sini, bahwa hakikat daripada berkorban adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kita tunggangi untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu. Idul Adha yang kita rayakan adalah pada bulan Zulhijjah atau bulan Rayagung menurut istilah kita. Memang bulan yang sangat agung karena mengenang peristiwa yang sangat luar biasa dari Hadrat Ibrahim alaihissalam. Beliau mampu mensinergikan 3 unsur yang ada, yakni diri sendiri, anak beliau, dan istri beliau untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha berbeda dengan hari raya Idul Fitri, di mana pada hari raya Idul Fitri kita bertakbir hanya dalam waktu 1 hari saja. Akan tetapi di dalam Idul Adha kita bertakbir dari mulai hari raya itu dilaksanakan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik. Bertakbir sejatinya mengharuskan membawa kita kepada suasana larut dalam kefanaan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir tidak seharusnya membuat kita menjadi hura-hura dan sia-sia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kita dalam hal ini. Dengan hadirnya kita di dalam perayaan Idul Adha tahun ini, mudah-mudahan akan lebih menajamkan jiwa sosial kita terhadap sesama kita. Terlebih saat ini di tengah-tengah pandemi merupakan sarana yang terbaik untuk kita lebih lagi di dalam saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Hadrat Ibrahim alaihissalam sedemikian rupa telah memberikan kasih sayang terhadap keluarganya, tidak hanya dari sisi materi tetapi dari sisi tarbiyat, sehingga beliau mampu membentuk keluarga yang siap sedia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita dan Allah taala akan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.